Proper name atau gelar? Sekarang saya tanya, menurut di dalam kitab kalian, Allah itu nama atau gelar? Enggak, dulu. Begini dulu, Bunda. Bunda mau bertanya atau mau memaksakan kehendak? Kau lucu. Kau sarjana 2, kau sarjana S2, S3, S tontong. Ya, saya tidak peduli. Kalau kau memang sarjana, saya tanya. Kata Allah di dalam Bible kalian, ya, kata Allah di dalam Bible kalian itu apa? Kalian jadikan apa? Nama atau gelar? Diskusi sehat, enggak sehat Kata lagi. Allah di dalam Bible. Jangan ngerocos saja kau, Ya. Nora. Kau udah berapa abad jadi Islam? Kau udah berapa abad kau jadi Islam rupanya? Kenapa kau? Kau ngejek iya aja kerjamu. Saya tidak ngejek. Ini saya bacakan. Ngejek lah Firman kau itu. Tuhan Yesus. Udah berapa abad kau jadi Muslim kau? Kau minum racun maut. Ini kata Yesus. Pengacara si gila itu si Oibo itu apamu kawanmu? Jangan kau dengarkan itu firman Tuhan itu. Allah, firman Tuhan apa itu? Itu dibaca Bible-mu itu. Firman Tuhan. Orang gila ini. Kau kok marah orang tua kau dibaca firman Tuhan? Kau buat pula hari kau nomor berapa? Dalam satu minggu ya kau jadi Islam. Abang. Biar betul-betul kita bahas dulu, nggak bisa keterima kau, nggak bakal ada pertemuan Islam dengan Kristen apa kaman. Kau jangan asal cerita kau. Apa sih? Nggak ada gunanya kau bahas Kristen Saya itu, nggak mau masuk akalmu ketemu itu. langsung sama pendetamu, debat offline. Ayo. Saya Nggak usah bilang. pen offline, nggak usah, langsung jumpa aja. Banyak kali cerita. Racun maut saja, kalian tidak akan mati. Bagus kau ngomong. Kau udah buktikan? Jangan kau salah-salahkan kitab orang. Kitabmu aja pelajari. Kitabmu Sekarang aja saya pelajari, tanya, kitabmu kau aja. udah minum kan racun maut? Kau udah minum kan racun maut? Kau iblis, kau setan. Haha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Aritonang dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rombang Deni. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Proper-name atau gelar? Sekarang saya tanya, menurut di dalam kitab kalian, Allah itu nama atau gelar? Enggak, dulu. Begini dulu, Bunda. Bunda mau bertanya atau mau memaksakan kehendak? Kau lucu. Kau sarjana 2, kau sarjana S2, S3, S tontong. Ya, saya tidak peduli. Kalau kau memang sarjana, saya tanya.
Kata Allah di dalam Bible kalian, ya, kata Allah di dalam Bible kalian itu Nggak, apa? Kalian jadikan apa? Nama Nggak, gini. atau gelar? Diskusi sehat, nggak sehat Kata lah itu. Allah di dalam Bible kalian diskusi sehat. Kau karena nggak pandai kau. S2 Loh. kau tantangkan sama saya. Aku Lucu tadi- kau aku- sarjana apa kalau kayak begini? Kok jadinya ke Sekarang aku tanya sama kau, S2, weh, Pak Arang Pitu, sarjana teologi yang mungkin S2, S3, S apa, saya nggak peduli. Saya bertanya, kata Allah di dalam Bible kalian jadikan apa? Nama sesembahan atau gelar? dia gelar sekaligus kami jadikan Buka di dalam KBBI. Buka di dalam KBBI. Silakan Pak. Apanya yang mau dibuka? Jangan buat malu. Kalau Allah di dalam KBBI. Itu nama apa gelar? Kan karena kalian kan menerjemahkan ini memakai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, LAI kan? Nah, coba buka. Allah di dalam KBBI. baik, saya ikut. Biar kita diskusi. Ya, Sebenarnya diskusinya sehat kalau Anda menggunakan akal. Masalahnya Loh. Anda nggak menggunakan akal. Gini loh Bu, Loh. jangan Ibu gitu. Itu namanya Ibu nggak menghargai kodrat manusia yang lain. Sekalipun manusia itu kita lebih dari yang lain, kita menghargai. Kalau mau begitu Bu. Tapi kalau Ibu hanya memandang orang, oh ini Saya layak. menghargai Anda. Anda tuh Ya. menunjukkan bahwa Anda seorang S2. Saya bertanya kepada S2. Anda silakan buka. Menurut KBBI, Allah itu apa? Saya nggak bilang. Itu aja kok. Saya nggak bilang sama Ibu saya S2. Saya bilang 2 kali sarjana itu loh. 2 kali sarjana berarti bukannya S2? Ya terserah saya. Ibu tak perlu tahu ke sana. 2 kali Loh? saya kuliah sarjana. Anda sarjana, saya tidak tamat TK. Nah, silakan. Menurut KBBI Allah itu apa? Nah, silakan, nggak apa-apa yang orang sarjana. Saya menjawab seperti itu tadi karena dalam Menurut KBBI, silakan Anda cari dulu Pak bahasa Ibu Arang. juga nggak sehat, Kita diskusi di sini. merendahkan orang. Bukan Jadi, merendahkan. Loh, Anda host turunkan saja saya host. Nanti lain kali host buka room baru saya naik. tamat TK. Menurut Bun, KBBI kasih Allah itu datanya, apa? Bun. Bunda aja yang kasih nampak pun keras ini kayaknya nih Bun. Enggak, masalahnya Ibu ini menyinggung, nggak boleh gitu Bu. Kalau diskusi yang sehat lah Bu. Masa harus maksa-maksa gitu Bu? Namanya diskusi bertanya, ya kita menjawab. Menurut KBBI, silakan cari Bang Arang. Menurut KBBI, Allah itu apa? Saya searching dulu ya. Oke. Saya sebenarnya lebih tertarik sama Bang hostnya tadi, makanya saya naik karena dia bagus orangnya dia. Jangan memilih-milih ketika berdiskusi Lah. kepada orang yang bodoh. Enggak gitu loh, Bunda, karena komunikasinya loh. Saya bodoh. menghargai orang dari komunikasinya loh. Begini, pertanyaan saya pertanyaan yang logika. Saya tahu pertanyaan logika mana. Kalau pertanyaan Kamu logika harus Kristen, dijawab kamu dengan berdiskusi jawaban sama logika. mantan Kristen. Jadi enak. Kamu Kristen berdiskusi sama mantan Kristen. Ayo, tunjukkan. Nah, Allah itu menurut KBBI adalah Ya. nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman demi apa nih? Tuhanku ya. hamba Tahu. nah gitu, pokoknya inilah seperti itu. Terus Jadi nama Allah itu dalam bahasa apa? Dikatakan KBBI dalam bahasa apa? ya itu tadi nama Tuhan dalam bahasa Dalam Arab. bahasa? Nah, masalah Ibu- bahasa Yunaninya masalah Yunaninya Bunda di Allah situ itu apa? Bahasa Saya- Yunaninya Allah itu apa? Theos, Theos itu artinya apa? Tuhan Allah. Itulah makanya saya bilang, Bang. Saya bingung. Saya yang bukan sarjana berdiskusi sama sarjana. Dikatakan di situ bahwa Allah itu adalah nama. Theos itu gelar. Siapa Theos kau? Siapa Tuhan kamu? Pasti kau jawab Coba buka. Yesus. Siapa Di siapa dasarnya- Tuhanmu, Nora? Dengar dulu. Diam dulu, Bang. Siapa Tuhan kau, Nora? Allah. Allah tuh bagi kami bukan gelar, Bro. Theos itu gelar. Dewa, Tuhan, ilah. Sejak kapan Theos? Ngawur kau ini. Makanya kau pelajarilah Bible kau. Jangan imani saja. Pelajarilah originalnya ini. Yohanes 13 nomor 13.
Yohanes 13 nomor 13, di situ dikatakan apa? Tuhan itu kurios, Tuhan. Lalu, apa nih LAI menyesatkan kalian? Enggak, Bang. Datang LAI menyesatkan kalian, datang di dalam gereja pendetanya menyesatkan kalian. Jadi gini Bunda, jangan mengajari bebek berenang, jangan mengajari ikan berenang, nggak boleh loh. Saya tidak mengajari bebek berenang, tapi saya mau menggunakan fungsi logika kalian itu masih berfungsi tidak akal logika kalian. Tuhan, Tadi ada yang mengatakan sendiri, Tuhan lebih mampu. bisa Tuhan- nggak menjadi manusia? Bunda, Tuhan lebih mampu mengubah kami kalau memang kami dalam jalan tersesat daripada perkataan manusia. Mengubah apa? Tuhan kamu mengubah apa? Mengubah kau jadi sesat? Enggak. Jadi jangan, itu tadi saya Sekarang bilang, Bunda, saya minta datanya Tuhan menjadi manusia mana? Oke. Firman telah menjadi manusia, kita kaji itu. Sekarang saya tanya, di dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? berfirman. Ya udah selesai. Iya. Selesai. Ya selesai. Sekarang gini loh Jadi apa Bunda. bedanya? Apa bedanya Iya, ketika Tuhan menciptakan manusia? Maksudnya bagaimana ini kok bingung sendiri dia. Firman telah menjadi manusia, firman telah menjadi daging. Coba kau Ya. tengok di dalam Yohanes 1 nomor 14. Itu bukan Sudah, manusia. Kenapa dirubah jadi manusia? Itu flesh, daging. Tuhan telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging, bukan manusia itu, daging. Nah, pertanyaan saya, ketika istri kau mengandung 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan lah, di dalam rahimnya itu sudah berbentuk manusia atau hanya seonggok daging? Tanyakanlah sama pihak medis, dialah yang menjelaskan proses itu. Loh, iya kan? Nanti aku berkomentar salah. Ketika janin yang dibentuk di dalam rahimnya seorang perempuan berumur 4 minggu, apakah dia sudah menjadi manusia atau masih seperti seonggok daging embrio? Lautan di mute dulu. Itulah aku bilang. Lautan di mute. Apa dibilang? Itulah aku bilang. Yang kamu tahu aja deh, Ya, Bang Arang. Yang kamu tahu aja deh. Masa kamu pengetahuan tentang kehamilan perempuan sedikit saja kau nggak tahu? Anak saya saja tahu kok yang lajang. Bu, gini loh Bunda, bukan aku tidak tahu. Hei, dengar dulu. Aku belajar biologi. 4 minggu, Aku belajar biologi. 4 minggu itu 4 minggu berproses antara sperma dengan sel telur. Nah, hamilah perempuan ini. Apakah di dalam rahimnya itu sudah menjadi manusia atau seonggok daging? Jawaban saya tanyakan sama ahli medis. Hei, Pak Arang. Iya kan? Anda ternyata tidak ada pengetahuan walaupun Anda sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali sarjana. Silakan Tidak ada aja pengetahuan berkomentar Anda. gitu. Silakan begitu Tidak ada ngomongnya. pengetahuan Anda. Silakan ngomong gitu. Tidak ada. Itu nggak akan merubah. Oke, saya tidak mau perpanjang dengan seperti ini. Anda maaf izin saya mute-kan, saya sudah dijadikan host moderator. Saya jelaskan kepada Anda. Firman telah menjadi manusia. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan cara berfirman. Terima kasih, Anda sadar diri, Anda telah turun. Izin ya host ya. Host di mute dulu host karena ada noise. Firman telah menjadi manusia, yes. Apakah ketika Allah berfirman, firman yang keluar dari mulut Allah itu berarti Allah itu juga? Tidak. Ketika kamu berludah, ketika kamu membuang ludah, ketika kamu membuang kotoran dari mulut kamu, apakah berarti kotoran atau ludah yang keluar dari mulut kau itu adalah kau? Tidak. Apakah ketika kamu membuang angin dari lubang anusmu, lubang duburmu, apakah berarti itu adalah kau juga? Tidak. Allah menciptakan, tolong dulu mute, diam. Allah menciptakan langit dengan bumi dengan cara berfirman. Ketika Allah juga menciptakan manusia dengan cara berfirman, kun fayakun, maka jadi-jadilah. Firman itu telah menjadi daging. Setelah dia menjadi daging, berkembanglah dia. Ketika berumur dia 4 bulan, 3 minggu 4 bulan, 16 minggu kurang, Allah meniupkan rohnya. Jadilah manusia, berdetak jantung. Memang betul, firman itu telah menjadi manusia. Bukan berarti karena Allah berfirman, firman keluar dari mulut Allah, berarti firman itu adalah Allah. Ketika Allah menciptakan langit dengan bumi,
Jadilah langit dengan bumi. Kenapa langit dan bumi nggak kau jadikan Tuhan? Itu kan dari firman juga. Bodoh tuh jangan dipelihara, bro. Kau tadi mengaku jangan menggunakan akal sepenuhnya. Kalau kau tidak menggunakan akal, apa bedanya kau dengan hewan? Manusia ini adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Memiliki akal. Sehingga akal itu difungsikan. Jangan lupa apa kata Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Akalmu dipakai. Ketika Tuhan memiliki sifat kemahaan, tidak mungkin ketika dia menjadi manusia, dia masih memiliki sifat maha. Buktinya Tuhan kamu butuh makan, Tuhan kamu tidur, Tuhan kamu marah, Tuhan kamu BAB, Tuhan kamu kencing. Bahkan Tuhan kamu mati di kayu salib. Jadi sifat kemahan tidak ada. Jadi saya cuma membilang yang sudah S1, S2, S3, S botol, S. Jangan melakukan pembodohan kepada ibu gembala. Saya tidak perlu dibodoh-bodohin. Kenapa itu? Karena saya menggunakan akal. Karena saya menggunakan akal, Putra Fajar. Kristen. Putra Fajar. Gak Kenapa apa-apa, itu gak apa-apa mulut dia. si Nora itu berisik banget? Kristen. Assalamualaikum. Beriman dulu. Kamu, Waalaikumsalam. Bang. kamu Kristen berisik beriman banget. dulu, baru berakal. Sehingga dia kamu akalnya sampaikan tidak dong difungsikan. dalilnya. Dalilnya Dalil apa? sampaikan. Dalil apa? Bahwa Kamu Yesus asal manusia. siap-siap Lukas aja di 1:31. Cuma jual Yesus mati. Di dalam Lukas, di dalam Yohanes, Matius banyak. Baru kamu Apa jual- dalil apa? Ngarang aja di situ. Ngarang. Dalil apa? Dalil bahwa Tuhan kau pernah mati, jadi mayat. Ada, saya bacakan. Tuhan kau Dalil. jadi mayat. Cuma ngarang. Apa yang saya karang? Semua yang kamu ucapkan itu ngarang. Sekarang saya tanya, Tuhan manusia bukan? Gak perlu saya jawab. Gak ada gunanya. Kalau gitu juga. ngapain kau naik? Kau pergi lapar kau di gereja sana. Hobah-hobah kau. Gunakan bahasa roh. Tapi saya pengen saya ada pesan ini sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, itu ada tuh perempuan congornya itu hebat kali, kurang ajar. Dia kerjanya menghina Yesus saja. Ya kan, bilang begitu sama pendeta. Terus apa dia bilang? Dia begini, Pak Pendeta, dia nantang sama kita. Dikatakan di dalam Markus 15, di dalam Markus 16 dikatakan begini. Kau memberi dirimu dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan mati. Pak Pendeta, itu perempuan yang muncungnya kurang ajar. Itu namanya Nora. Dia menantang Pak Pendeta. Pak Pendeta ini kan seorang pendeta. Pasti sudah dibaptis dan sering membaptis. Ya betul. Pak Pendeta menerima Yesus sebagai juru selamat. Iya. Coba Pak Pendeta minum racun dulu Pak Pendeta. Saya pengen tengok. Betul nggak tantangan Nora itu? Kau suruh dia minum itu. Kau suruh dia minum. Iya kan? Baru kau kabari sama aku. Kalau kau bisa kau videokan, kau kabari sama aku. Cari racun yang paling mematikan, sianida, iya kan? Kau suruh dia minum sedikit saja, satu sloki aja, suruh dia minum. Mati kagak? Kalau mati, nah pertanyaan saya begini, apakah di dalam Markus 16 ketika Yesus berkata itu Yesus yang bohong, Yesuskah yang bohong atau kita kalian yang bohong? Saya diskusi sama Edis. Saya ditantang Edis. Nora, minum kau kencing unta. Oke, saya akan minum kencing unta asalkan kau minum racun maut, Edis, sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kamu. Edis bilang, Nora, nanti kalau saya mati, gimana? Saya mau bayar kontrakan rumah saya, Nora. Saya dikejar-kejar. Halo. Jangan ngerocos saja kau, Ya. Nora. Kau udah berapa abad jadi Islam? Kau udah berapa abad kau jadi Islam rupanya? Kenapa kau? Kau ngejek iya aja kerjamu. Saya tidak ngejek. Ini saya bacakan. Ngejek lah Firman kau itu. Tuhan Yesus. Udah bacakan. udah berapa abad kau jadi Muslim kau rupanya? Ya, kau diam dulu, kau diam dulu. Saya bacakan firman Yesus. Markus 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk kucing, kambing, kan makhluk itu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Amin.
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Silakan kau minum racun maut. Ini kata Yesus. Pengacara si gila itu, si Iwo itu apamu, kawanmu. Jangan kau dengarkan itu firman Tuhan itu. Allah, firman Tuhan apa itu? Itu dibaca Bible-mu itu. Firman Tuhan. Orang gila Kau kau marah-marah juga kau dibaca firman Tuhan. Kau buat pula hari kau nomor berapa? Dalam satu minggu ya kau jadi. Abang. Oh Iwo, kau kawanmu pengacara gila itu. Dia bilang firman Tuhan apa itu? Ini Bible kau. Kurang ajar. Hei, nggak tahu kau itu, nggak masuk akalmu itu apa? Kaman. Nggak masuk akalmu itu. Nggak bisa kau terima isi Bible itu. Itu diilhami Roh Kudus itu, Kau nggak boleh gitu, diilhami Roh Kudus itu. Cerita kau. Di mana kau kujumpai kau biar betul-betul kita bahas dulu, nggak bisa keterima kau, nggak bakal ada pertemuan Islam dengan Kristen apa Kaman. Kau jangan asal cerita kau. Nggak ada gunanya kau bahas Kristen Saya itu, nggak mau masuk akalmu ketemu itu. langsung sama pendetamu, debat offline. Ayo. Nggak usah pen offline, nggak usah, langsung jumpa aja. Banyak kali ceritamu. Nggak bisa Jadi kau di mana? Di terima mana? ajaran Oke. Kristen, kau Muslim. Jangan kau ceritain Oke, di mana? Kristen. Di mana? Di mana kita Jangan jumpa? kau Di mana kita ceritain. jumpa? Kau di mana alamatmu Di biar mana ku kita jumpai? jumpa? Biar ku jumpai kau. Datanglah pendeta kau ke sini. Aku yang datang, Ngapain kau? nggak para pendeta, aku yang datang. Kau jemaat odong-odong ya Banyak kan? kali Mana? ceritamu. Kau bermarga. Odong-odong kau. Baru kurasa 2 tahun kau jadi Muslim, tapi udah ngajak Kristen kau. Sama kau kayak apa yang masuk Islam Sina Baban itu. Sama kau kayak itu, menghujat terus ke Mantap Kristen. lah, Nggak ada akalmu. Pak Nababan. Akhirnya masuk penjara. Iya. Akhirnya minta maaf dia. Kau dengar dulu ya. Akhirnya minta maaf dia. Ngapain? Ngapain saya minta maaf? Alah, merasa Untuk bersalah apa saya dia minta sama maaf? Nasrani itu. Untuk apa saya minta maaf? Bible kalian yang mengatakan. Besok Sekalipun kau minum racun maut kau tidak akan besok kau mati. pasti minta maaf sama Kristen itu. Tengoklah. Ingat Ngapain aku kata-kataku ya. minta maaf? Besok kau pasti minta Ngapain aku maaf. minta maaf? Kau salah-salah. Kau dengarkan di sini. Kau diam. 1,9K. Saya tidak pernah berargumen di luar dari kitab kalian. 20 tahun saya mengimani agama Kristen. Saya tahu juga bagaimana liku Kristen di dalam kegerejaan. Jangan kau melakukan penipuan. Kau jangan melakukan penipuan sama saya. Saya tidak akan mungkin mau minta maaf. Untuk apa saya meminta maaf? Saya mengajarkan yang benar. Yesus tidak mengajarkan tentang menyembah kepada dirinya. Sama Kristen, saya tidak pernah akan minta maaf karena selalu saya berargumen dari kitab kalian sendiri. Kalian sendiri yang menentang kitab kalian. Di dalam Markus 16 saya bacakan, Tuhan kalian mengatakan apa? Keselamatan ketika kalian menerima Yesus sebagai juru selamat. Keselamatan ketika kalian dibaptis. Bagus kau ngomong. Sampai dikatakan minum racun maut saja kalian tidak akan mati. Bagus kau ngomong. Kau udah buktikan? Jangan kau salah-salahkan kitab orang. Kitabmu aja pelajari. Kitabmu aja pelajari. Kitabmu Kau udah aja. minum kan racun maut? Kau udah minum kan racun maut? Kau iblis. Kau setan. Haha. Wes, Kau sesungguhnya bapakmu lah yang menjadi iblis. menguji orang dengan racun. Kau setan. Kau Iblis iblis. lah yang menjadi bapakmu. Bapakmu yang iblis. Bapakmu yang iblis, bukan bapakku. Kau nggak ada akal, kau nggak ada Iblis akal. lah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia. Kau lah iblis, kau suruh orang minum racun. Kau lah iblis itu, kau lah. Markus 16. Kau siapa rupanya kau? Kau siapa rupanya? Markus 16 mengatakan sekalipun kau minum racun maut, Pak Darwin, kau tidak akan metong. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Markus Bilang yang itu bilang. siapa? Kan Markus. iblis yang menguji Yesus pada saat itu. Berarti kau iblisnya. Berarti bongok lah kau ya. Markus Kau yang 16 saya bongok. bacakan sama kau.
Kau nggak baca ngerti dulu ajaran kitab kau Kristen. dulu. Kau usah Kau kau baca sok pandai kitab kau dalam kau. Kristen. Emang Agamamu ajaran aja. Kristen apa? Bagimu agamamu, bagiku Emang ajaran agamamu. Kristen Kau usah apa? kau pelajari agama Kristen apa? Ajaran Kristen apa? Benarkah Ajaran kau Kristen tadi apa? itu kau? Sadar kau Ajaran dikit. Kristen apa? Dari nenek moyangmu dulu Mengetongkan Kristennya. manusia. Coba cerita kau. Ajaran Kristen apa? Metongkan manusia. Jangan Buka kau 1 Samuel. dan kau mati-matikan mute-ku. Turunlah kau. Ajaran Kristen di dalam 1 Samuel 15. Apa itu Nora? Ajaran Kristen adalah tumpaslah. Tumpaslah tanpa belas kasihan. Ajaran Kristen ada di dalam Bilangan 31. Apa dikatakan Bilangan 31? Rampaslah manusia. Kumpulkan padaku. Kau lupa baca di 35. 32.000 perempuan yang belum pernah disetubui itu diberi upeti bagi Tuhan kau. Tuhan kau suka merampas. Binatang dirampas, manusia dirampas. Tuhan kau suka membinasakan. Bahkan di dalam 2 Samuel 12, apa dikatakan? Tuhan kau menghukum Daud, mengambil istri Daud, diberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur bersama istri Daud. Dilakukan secara terang-terangan. Ini kalau saya nonton kayak film, kalau bokep itu kan masih ada di HP, masih bisa kita kunci YouTube, ya kan? Ini dilakukan secara terang-terangan di depan orang Israel di siang hari. Gila, men! Apa ini? Mana lagi yang Kristen? Saya sudah katakan, kalian tidak akan bisa melawan ibu gembala. Kalau kalian mengatakan Yesus berkuasa, ibu gembala Nora berkuasa di Komal ini. Apakah bisa Yesus menurunkan kau? Yesus tidak bisa menurunkan kau, tapi ibu gembala Nora bisa menurunkan kau di bawah. Tep layar kau ya. Aku juga naikkan yang Kristen. Moderator kerja. Masya Allah bunda, luar biasa. Ana bentar lagi mau sholat. Ini Komal, ana tinggal atau dirungkatkan? Tanya momotnya. Siapa momotnya di sini selain saya? Matius, monitor Matius. Aku kan arah. Oh ya, udah Bang sama ya Matius udah. ya, Momot ya. Nanti ana tinggal ya, saudaraku ya. Ya, silakan lanjut. Jadi aku gak soal cuma. Naik. Kau pun ada aja. Makanya Matius ini Momotnya sama Bunda Nora, Momot. Ya lempar aja. Yuk. Oke, Matius, monitor dulu Matius. Mana Matius ini? Dan turunkan aku biar Matius. Jumatan kita. Ya, ini mau bentar lagi mau ajan tadi sini. Bunda lanjut ya Bunda diskusinya ya Bunda. Oke. Ya bantu tap-tap Oke. layar teman biar yang Aman, mak-mak aman, yang aman. mau menambah ilmu Oh, di ya, ada Komal saya Bang nanti Lita kita nih. dengan Bunda Nora. Oh Bang Tapi Litobik aku ya. Ya, lanjut dulu. Bukan. Oh, ya, bentar Bang ini, Litobik bukan biar mau- anak kasih momot, biar ada momotnya, biar boleh, Bunda boleh, enggak. boleh. Pengaman. Masya Allah. Oke, Lanjut, udah ya, Bunda. alhamdulillah ya udah anak kasih ya. Lanjut ya saudaraku. Sip. Tes dulu. Oke, lanjut. Ini ada 25, kita lihat dulu nih. Bang Little udah siap sholat Jumatnya. Saya di waktu tengah. Oh, Udah. berarti udah siap. Ya, berarti aman. Bang Little gantian lah. Saya dari tadi sudah. Ya, Bang Little nih, saya kasih besar. Oke, silakan Bang Little. Oh, jadi gini. Ya, kita memang betul dibilang Bunda Nora tuh, bahwa kita tuh harus Selamat siang, Bun. akal. Halo, selamat siang yang baru bergabung. Silakan Bang Maringan. Kenalkan diri dulu Bang Maringan. Kenalkan diri dulu. Oh, nama saya Maringan Utasoid. Dari tadi saya dengar cerita-ceritanya ini
apakah memang seperti itu? Harus pakai jilbab kita Muslim atau untuk Kristen, Bang Maringan? mengatakan kalau memburuk-burukkan agama orang lain, baik Tuhan yang orang lain begitu. Itu ajaran Islam, Bun. Sebentar Bang Maringan. Nah, Bang Maringan, tunjukkan satu saja yang mana saya memburukkan agama kalian. itu barusan aja Bunda yang tadi mengatakan Satu saja, ya silakan. mengolok-olok. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau memang begitu ajarannya Islam itu, apakah itu benar menurut Bunda? Satu saja saya tanya. Udah Bunda tadi, ya kan yang ngomong tadi kan Bunda yang Oke, ngatain Bunda. sekarang saya tanya. Nah. Saya tanya, ya kan? Di mana Ya. Yesus diutus oleh Tuhannya untuk disalibkan? Nah, kalau macam saya, Bun, ya, saya tidak pernah mengatakan Muhammad itu ada di mana dan Muhammad itu Saya mengapa. tanya. Nah, jadi Di kalau mana ini, Bun, saya Yesus nak menanya diutus untuk Bunda, disalibkan? bukan Bunda yang menanya Oh. saya. Kalau Saya kan Allah bertanya sama mengutus Bunda. baginda Rasulullah, Bunda itu apa, Mang? Hei, saya sudah bilang, para jemaat-jemaat, kalau Anda tidak ada ilmu atau minim ilmu, setidaknya telepon pendeta, bisikkan ke telinga pendeta, Pak Pendeta, tolong dulu lawan si Nora, congornya terlalu besar. Begitu dong. Baru saya akan tanya kepada pendeta kalian, Pak Pendeta yang terhormat, yang sekolahnya teologia di STT, S1, S2, S3, S Kampret, saya tidak peduli. Saya ingin data di dalam kitab Anda, dari Kejadian sampai Wahyu, di mana konteksnya Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Begitu dong. Kalau Pak Pendeta tidak bisa menjawab, tidak berdasarkan dengan kitab Anda, berarti narasi pendeta-pendeta selama ini berkhotbah di gereja, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita dengan cara disalibkan. Darahnya dicurahkan di atas kita. Nah, itu dapat dari mana? Saya tidak menemukan tuh di dalam Bible itu bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Makanya kenapa saya katakan, kenapa pendeta-pendeta ini melakukan pembodohan kepada jemaat-jemaatnya? Jangan dong ada penipuan. Jujur. Kalau tertulis di dalam Kisah Para Rasul, Matius, Markus, Lukas, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita dengan cara disalibkan. Mana? Makanya, satu aja Kristen, datangkan pendetanya. Kita buktikan di mana konteks penebus dosa. Konsep penebusan dosa di dalam kitab kalian ini, di mana tertulis secara letterleknya. Jangan kalian mengada-ngada, kalian memfitnah Yesus itu. Kasihan, ibunya lah sudah dikatakan seorang wanita penzina, datang lagi Yesus kalian katakan sebagai penebus dosa, menggantikan domba-domba. Lucu kalian ini. Ya, Bang Maringan, sekali lagi kalau naik, kalau tidak paham, ya, saya ini mantan Kristen. 20 tahun bro, saya mengimani agama Kristen. Jadi saya tahu, ketika saya baca Bible itu baik-baik, oh, ternyata Yesus mengatakan hidup yang kekal itu yaitu Nora. Engkau mengenal satu-satunya Allah Tuhan yang benar. Dan Yesus itu hanyalah utusan. Selamat siang. Kenapa kalian jadikan utusan itu Tuhan? Kenapa? Bram? Halo, Nah, kasih kesempatan kami bicara, Bun. ya, oke, Yohanes 17 Nah, nomor 3, silakan pertanyaan yang dibaca. tadi, jangankan pendeta Yohanes 17 nomor didatangkan. Saya ini kan awam. Jadi kalau saya yang bertanya itu ke orang awam yang bertanya kepada Bunda, kenapa Bunda tidak bisa menjawab? Menjawab apa? Yang saya pertanyakan loh, pertanyaan Apa pertanyaan? pertanyaan tadi, saya pertanyaan tadi itu ini. Apakah di agama Islam itu harus memakai jilbab kita mengolok-olok dan mengata-ngatai atau
Di mana saya mengolok mengolok? Tuhan orang itu loh. Di mana saya mengolok Yesus? Loh, seandainya kami Kristen ini bisa bertindak seperti yang dilakukan oleh Muslim, kau itu udah kami bilang kau itu penista agama. Saya sudah dilaporkan kok sama Kristen. Makanya harusnya Bunda itu Saya bertanya di harusnya mana Bunda saya itu menista. memahami, bukan Kalau kau mengolok-olok. melaporkan, kalau kau Luruskan, melaporkan Bun. orang, kau harus ada data. Jangankan pendeta, saya aja Tunjukkan orang awam buktinya. mendengarnya nggak senang. Tunjukkan buktinya Kenapa? saya menista Tuhan Yesus kalian. Di mana Oh, buktinya? memang begitulah pengajaran Muslimnya. Tuhan. Maringan, Iya. Bang Maringan. Kalau abang tadi ngomongkan, oh udah turun dia. Tunjukkan sama saya di mana saya menista. Ya Tuhan gitu, kalian harusnya manusia. gitu. Ya betul, Tuhan kalian manusia. Lukas 1 nomor 31. Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, diutus oleh Tuhannya. Tuhan kau ada 2, memang betul. Tuhan kau lebih dari 2. Bunda Maria mendapat kabar dari Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel dapat utusan dari Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Tuhan yang mengutus Malaikat Gabriel itu Tuhan siapa? Tiba-tiba apakah Tuhan mengatakan kepada Malaikat Gabriel, "Weh, Malaikat Gabriel, ya Tuhan, sampaikan kepada Bunda Maria, dia akan melahirkan Tuhan." Ada nggak? Nggak ada. Di mana saya menista? Saya baca di dalam Bible kau. Kalau kau pun laporkan saya akan datang ke sana, saya bawa Bible kau ini. Saya bacakan di depan, ya, pengadilannya, saya bacakan begini. Lukas 1 nomor 26. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Pertanyaan saya, yang mengutus malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, ini Tuhan siapa? Berarti ada Tuhan. Ingat, catat satu, Tuhan. Halo, Terus. selamat siang. Kayaknya Yang saya dulu, nggak Maria ada yang terkejut mendengar sambut perkataan itu, lalu saya bertanya nih. dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Aduh, malaikat itu aduh. kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Nah, ternyata sebelum Maria mengandung sudah ada Tuhan. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang mengutus malaikat Gabriel mengatakan kepada malaikat Gabriel, sampaikan kepada Bunda Maria, kau akan melahirkan Tuhan? Apakah seperti itu? Nggak ada. Dikatakan di sini seorang anak laki-laki. Seorang anak, berarti manusia. Tuhanmu manusia. Ya kan? Di mana saya menista? Oke, saya bacakan lagi di dalam Lukas 2. Di dalam Lukas 2 apa katakannya? Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu yang bernama Yesus disunat? Karena di dalam Lukas 2 nomor 21, ternyata Tuhan kamu disunat berumur 8 hari. Apakah Tuhan disunat? Kalau saya tanya, Yesus yang disunat apanya? Hatinya atau kelaminnya? Kelaminnya Nora, karena dia manusia. Di dalam Lukas 1:31. Oke, sekarang saya bertanya, apakah Yesus yang kau jadikan Tuhan itu adalah Tuhan yang berkelamin? Di mana saya menghujat? Yesus berumur 8 hari, dia dihitan. Kulit katanya dihitan. Kulupnya dipotong ujungnya. Tuhan kamu berkelamin. Di mana saya menghujat? Halo, selamat siang. Ini saya nggak ada yang nyambut apa nih? Tunjukkan sama saya di mana? Di mana saya menghujat? Terus, kalau kamu katakan saya menista Tuhan kamu. Loh, saya bacakan tadi di dalam Markus 16. Markus 16 itu dikatakan apa? Tuhan mengatakan, oke, saya bacakan. Daripada saya nanti dibilang menista, saya tidak mau. Dosma kan sudah goyang-goyang, pargoy-pargoy melaporkan saya. Di dalam Markus 16, nomor 15. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini siapa? Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya
akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Aku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini perkataan Yesus. Makanya saya katakan, pendeta, kau dibaptis. Yes, Nora. Bahkan kau membaptis banyak orang. Yes, Nora. Kau menerima Yesus sebagai juru selamat? Kalau ini saya tidak mau. Turunkan aja ini. Apakah kau menerima Yesus sebagai juru selamat? Yes, Nora. Dikatakan Yesus, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Pendeta, berani nggak kau minum racun maut? Racun tikus saja lah pendeta. 1 sloki aja. Nggak berani dia. Nah, kalau dia tidak berani, saya bertanya, omongan yang di dalam kitab kalian itu adalah pernyataan Yesus. Kalau tidak ada satupun umat Kristen yang berani minum racun maut, seperti yang dikatakan, katanya minum racun maut tidak akan celaka, saya akan bertanya, ini yang melakukan pembodohan, penipuan, kitab kalian atau pernyataan Yesus? Karena ketika Yesus mengatakan, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Adakah umat-umat Kristen satu saja membuktikan minum racun maut? Ada, Nora, siapa? Itu siapa namanya? Si Mirna. Minum cyanida. Koit juga. Koit. Jadi di mana saya menista, bro? Coba kau bikin Saya pertanyaan. pakai data. Bikin pertanyaan. Bikin pertanyaannya, Boru Silalahi. Silakan. Kalau kita berdoa, apakah kita memohon sama Tuhan untuk membunuh orang? Kalau kita berdoa, yes. ada pertanyaan ke Bunda. Dengar Ya. dulu. Yo. Nah, kalau kita berdoa, adakah di dalam doa itu permohonan kita untuk membunuh? Diterima Tuhan kah itu? Jawab. Apa ini? Kau tidak perlu pun berdoa, Tuhan kau sudah dibunuh. Berarti kau bukan Kristen dulu. Berarti kau dulu bukan Kristen, tolol. Lah, sekarang coba kau jabarkan sama saya, apa doa Yesus pada waktu Yesus di Taman Getsemani? Kalau doa Yesus di Taman Getsemani, hormatilah kedua orang tuamu, hargailah musuhmu, sayangilah kamu. Itu lagi doanya. Tak ada pengajaran. Saya bacakan. Ternyata kau nggak pandai. Kau bukan Kristen. Kau odong-odong. Kau yang bukan Kristen, kau. Karena kau itu memakai jilbab mengolok-olok orang, Bil. Kau pakai. Kenapa dari orang ini? Mengolok-olokkan orang. Boru Silalahi ini kenapa ada suara laki-laki di belakangnya? Kerasukan laki-laki dia di belakangnya. Saya baca ya. Kami abang beradik. Diam yang tadi tuh. kau diam. Oh iya, coba pakai akun sendiri-sendiri, nggak usah berdua. Kasihan. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Nah, apa doa Yesus? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Apa dikatakan di Taman Getsemani? Yesus berdoa, patuhlah kepada kedua orang tuamu. Hei, kau nggak pernah baca kitabmu? Nggak pernah aku baca? Hah? Nggak pernah aku baca? Baru? Oh baru? Baruku? Dengar ya. Yang intinya kau itu, yang berjilbab kau itu hanya topeng doang. Ya hanya mengolok-olok apa agama orang. Yes. Maka saya tanya dari tadi, ini mana saya mengolok? Itu udah jelas, kau mengolok-olok. Boleh saya yang menjawab, Bunda Nora? Boleh saya yang menjawab, Bunda Nora? Oke. Dia kan bertanya, apa doanya membunuh orang itu ya? Doanya ini dia. Dalam Lukas 19:27, Yesus berkata, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini doanya untuk membunuh orang. Ya itulah sekarang yang kau lakukan ini.
Oh gitu. Ya inilah Yesus yang ngajarin. Bilang Yesus, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan. Gimana itu? Betul enggak? Semua yang apa Yesus loh yang nyuruh. Ada ini coba baca buka Lukas 19 nomor 27. Yesus bilang gini. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Makanya dengan ayat ini orang Kristen berkeliling ke seluruh dunia mengkolonisasi, menciptakan penjajahan di Amerika, di Afrika, di India sampai ke Indonesia, sampai ke Australia. Kan seperti itu. Nah, kalau aku nggak terima Yesus sebagai rajanya, apakah aku kena bunuh dengan ayat ini? Coba silakan jawab. Kristen mana yang membunuh aku ini pakai ayat ini? Coba. Kristen mana yang membunuh aku? Karena ini bawalah kemari, mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bukan Yesus yang membunuh, tapi orang Kristen yang nyuruh, Yesus suruh membunuh ini. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Nah ini yang disuruh siapa? Bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus menyuruh siapa? Bagi mereka pengkhianat. Bagi orang pengkhianat kayak kau pengkhianat, tahu kau pengkhianat. Pengkhianat baru dibunuh. Iya. Iya, tapi Yesus bilang bunuhlah mereka di depan mataku. Ini si Nora Ritonang ini. Macam pengkhianat kau itu lepas pengkhianatnya baru dibunuh lah. Karena sudah tidak bisa ya, lagi. Dibunuh. Jadi apa doanya? Apa doanya membunuh orang? Ya, apa doanya membunuh orang versi Kristen? Benar. Coba apa doanya membunuh orang versi Kristen? Pengkhianat Tuhan Yesus. Yang sudah dihidupkan kau dari lahir masih cuma pengkhianat. Mana ada Yesus menghidupkan orang? Itu perlu dibunuh melalui firman Tuhan, bukan secara pedang. Iya, apa doanya? Ya, saya kembalikan pertanyaan Kak Borusi Lalahi. Apa doanya membunuh dalam versi Kristen? Iya, kenapa? Bunuhlah mereka di depan mataku. Apa coba? Emang kalau ngomong sama orang yang tolol nggak tahu agama ya gini. Iya, makanya kau itulah pengkhianat, memang perlu dibunuh. Gimana nih Kak Nora? Bingung, mereka bertanya, mereka bingung sendiri nih. Pertanyaannya dibalikan ke mereka. Bunuhlah mereka di depan mataku. Biar naik pitimu. Kan menghina Kristen dengan menghina Yesus dengan menaikkan pitimu. Ada yang menghina. Nggak ada yang menghina. Ada ayatnya. Cari makan kau di sini ya, malu kau cari makan. Biar happy kau cari makan. Di mana? Memang itu ya ajaran Kristen ya. Give. Coba. Orang butuh makan. Give. Ayo give semua. Aduh. Memang gitu bang ajaran Coba Kristen. gimana ini? Nggak bisa kau cari makan. Nggak tahu lah bang. Soalnya ini kan Yesus yang ngomong. Bilangnya begini. Yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu yang nyuruh Yesus. Kau meresponnya ini? Kau apa? Kenapa agama itu? rupanya? Agama apa kau? Agama cuma satu agama. Nah, agama apa kau? Babi apa agama Islam. babi? Bang kok kejam kali bang ya Tuhannya Kristen bang ya. Enggak, ya itulah nyuruh bunuh. Sebentar. Bunuhlah mereka di depan. Sebentar. Kenapa? Bang Lita. Silakan. Inang Parengge. Kau kan masih di bawah nih, Inang Parengge. Nih, kata Yesus bilang begini. Kata Yesus ini, Inang Parengge. Mana kau Inang Parengge? Oh Inang. Ini kata Yesus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada gonggong. Terus apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, namun gonggong ini. Ternyata di luar Bani Israel itu dikatakan
mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan diberikannya kepada Bu Nora. Otengnya emosi Bu Nora. di luar Bani Israel dikatakan Yesus adalah. Kok nggak bisa, Bang Little? Kok nggak bisa aku ngomong ya? Kok nggak bisa, Bang Little? Bang Little, gimana ini? Di luar dari Bani Israel adalah Guguk. Chihuahua. Chihuahua. Itu. Nora, kau tuh menghujat Nora. Tapi di dalam Markus 15 loh. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada Akbar. Nggak boleh kayak gitulah. Loh, saya bacakan kitab kamu kok. Kok nggak boleh? sebentar ya. Bang Little, kok nggak boleh kayak gitulah, Bang Little. Bang Little, kok kenapa? Naikkanlah. Cemananya. Ya, selamat malam Tambunan. Salam. Ya, selamat malam. Aku mau menjawab yang dikasih si Little Big tadi. Silakan. Oh ya, silakan. Nah, coba buka ayatnya. Ini ayatnya. Nih ayatnya. Nah, kalau membaca itu Bang, kan orang macam-macam Indonesia inilah nampak kali nggak ada sekolahnya gitu. Coba, itu membaca gimana? itu dari awal itu adalah cerita. Bedakan cerita Bang sama yang dibilangnya. Buka ayat. Oh, berarti ini sebelumnya. bukan Yesus. Bukan, itu cerita. Oh, bukan Yesus. Ya, buka ceritanya Bang. Makanya buka ayat sebelumnya Bang. Oke, buka ayat sebelumnya. Nih satu verike 27. Dia sampai 27. Yesus di Yerusalem. Nih. Itu yang dari perumpamaan tentang uang mina Bang. Ya, uang mina kan perumpamaan. Nih. Ya, perumpamaan. Baca mulai dari ayat 11. Ya. Ya, baca aja Bang. Ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Oke. Nah, di situ kan jelas ayat 12, maka ia berkata. Jadi maka ia berkata di situ itu disuruh atau enggak, Bang? Ya, ini berbicara tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Iya. Betul enggak? Iya. Bicara kerajaan Allah. Nah, tapi analoginya ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah Jangan negeri tulis yang skip, jauh. Bang. Itu kan ada di situ maka ia berkata. Bukan ada sebelum dari ada si orang bangsawan. Sebelumnya kan ada Iya. maka ia berkata. Iya. Jadi kalau berkata itu ini apa? sebenarnya berkata Yesus ini menjelaskan tentang siapa gitu loh. Ini menjelaskan tentang dirinya sendiri. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Ini kan perumpamaan nih. Ini perumpamaan. Apakah Yesus lagi buang-buang liur di situ? Perumpamaan Ngomong itu nggak apa ada itu? jelasnya. Coba translate, Bang. Kenapa itu Perumpamaan, ya. Coba, Bang, apa itu Perumpamaan adalah sesuatu yang dibicarakan untuk menjelaskan sesuatu dengan contoh yang lain. Contoh yang lain. Nah, itu perumpamaan. Iya, ada nilai cerita itu, ada nilai, tapi dia membicarakan dengan contoh yang lain. Nah, masalahnya ini Yesus lagi omong kosong atau omongannya berisi di sini.
Nah, Kan dia bicara nih perumpamaan. Dengar dulu. Perumpamaan itu apakah Ya. itu cerita atau enggak? Cerita, Bangku. Ya udah, Cerita. jadi kok cerita kenapa abang bilang kalau itu kalau Yesus yang nyuruh, yang ayat berapa tadi itu yang abang apa itu Ayat kopek-kopek itu? ayat 27, ayat Nah, 27. itu kan cerita, Nih. bukan disuruh. Kok nampak kali ya lah bang? Ya. Ya. Nih. Ini kan bicara tentang uang mina, ya. Sampai di situ ceritanya, Tapi kan bukan putus disuruh. di sini kan? Ini ya betul. Ya, tapi di sini kan putus nih. Dia sampai Oke. ayat sampai 44. Sampai 27 terakhir. Ini kan terakhirnya di 27. Enggak, beda Nah, perikop. tengok di 42, Yesus tengok di 42. dielukan di Dengar, Yerusalem. dengar bang, dengar. Beda Tengok di perikop. 42. Kalau beda perikop nggak nyambung. Beda Iya, perikop. maksudku, itu ayat berapa? Sampai 27 ya? Sampai 27 terakhir. Beda perikop. Iya, sampai 27. Sampai 27. Sampai 27. Oke. Nah, bicara tentang perumpamaan kerajaan itu, orang bangsawan, terus bicara tentang ini pajaknya. Ini kan bicara tentang kerajaan Allah. Nah, bicara tentang raja, tentu bicara tentang penguasa. Bicara tentang Tuhan. Nah, kalau bicara tentang Tuhan, tentu sama seperti ketika raja itu berkehendak melakukan apapun, begitu juga Tuhan berkehendak melakukan apapun. Kalau bilang Tuhan suruh bunuh, Bang, serius nggak nalar kau bang? Bang, Yang kau bilang itu saya kasih contoh. Bukan apa yang kau kasih? Ya. Apa yang kau kasih? Kalau tadi? Nggak raja nyambung. bilang bunuh, nih saya kasih contoh. Ini, kalau bilang raja bilang bunuh, apakah umatnya membunuh? Membunuh, Bang. Lain cerita, itu kan cerita, bukan disuruh anjir. Cerita, iya Gimana sih cerita. kau? Pada zaman dahulu, Bang. Pada zaman dahulu Tuhan bilang begini. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Emang raja dan yang jangan bilang itu? ada belas kasihan Jelas di situ kepadanya. ada seorang bangsawan. Iya. Mana sih bang? Betul. Bang? Ya, saya kasih contoh nih. Ketika Tuhan bilang dalam 1 Samuel 15:3, dikatakan begini, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai, bunuh semuanya. Ya, itu yang ngomong Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi. Emang ada Apakah Tuhan orang yang Yahudi? rupanya bang? Apa itu? Emang ada rupanya Yang nyuruh kan ngomong Tuhan. Iya. Iya betul. Dalam 1 Samuel 15 ini kan Tuhan suruh, Bang. Sekarang jangan dulu lari kita bang. Yang tadinya sampai kasihan aku yang mak tua gue itu yang bersila itu apa mengartikan tadi itu karena abang itu mencomot-comot namanya orang tua nggak tahu dia. Loh, Bang. Maklum kita. Gini, Bang. Bentar dulu Bang. Ini Dito, kan yang bentar. ngomong Yesus dulu. Iya. Yesus tidak mengajarkan membunuh. Oke, saya terima. Sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, kemana murid-muridnya semua? Orang itu kan Silakan temunan. Orang itu kan menyangkal. Sebagian contohnya 11 muridnya kabur. Yang menyangkal Yesus cuma satu, Simon Petrus. Iya. Kenapa semua muridnya kabur? Ya, ketika mungkin nggak Yesus berani. ditangkap. Ya mungkin nggak berani. Lah, berarti ajaran Yesus jangan membunuh, ajaran Yesus kasih tidak berlaku. Buktinya apa? Ketika Yesus ditangkap saja, sampai Yesus disalibkan, sampai Yesus dikuburkan, tidak ada satupun murid yang muncul. Berarti ajaran apa yang diajarkan Yesus? Ya itu kan nggak berani loh bu. bukan gak berani, tapi mereka mau Yesus dibunuh. Bukan gak berani. memang yang dibunuh itu memang harus sudah pasti karena itu untuk menggenapi perbuatan. Gimana sih? Aduh. Berarti memang ada ajaran membunuh. Ajaran membunuh itu ada. Kok ajaran membunuh Yesus sih? saja mau dimetongkan, muridnya satu pun gak ada yang membela. Ini. Ajaran kasih apa ini? Ya karena takut loh bu. Gimana sih? Berarti ajaran kasih apa? Sekarang Ajaran kita kasih dulu sama gimana kau sih? lah Tambunan. Ketika ibumu mau diperkaos, kau diam aja karena saking takutnya. Udah beda cerita lah. Loh, inilah bedanya. Jangan gembor-gemborkan beda ajaran dibilangnya? kasih. Ternyata kalian tidak bisa menunjukkan ajaran kasih. Emak kau yang Emang kau bisa diciptakan seperti oleh itu, Tuhan Yesus? kau. Janganlah Kau sama-sama yang diciptakan oleh Tuhan kau. Loh iyalah. Anak saya aja kalau dipukul orang, saya hantam itu orang. Apalagi kalau nabi saya dihujat. Makanya umat muslim ketika nabinya dihujat, dia tidak tinggal diam bro. Tapi beda dengan kalian. Ada oknum
Islam yang menginjak kitab suci kalian, kalian bilang, seperti Petrus "Kami aja lah, Bu. maafkan. Tengoklah, Bu. Kami maafkan." Memang udah diceritakan itu nubuatan harus terjadi. Gimana sih? Makanya jangan bilang kalian ajaran kasih. Itulah. Kalau ajaran kasih itu membela. Datang ada Tuhan kalian ditangkap, dicambuk, diludahin, semua muridnya pada kabur. Kasih apa seperti Bu, itu? Bu, nampak lo Kimu berapa, Bu? Ngawur. Ajaran kasih itu kayak mana rupanya, Bu? Kalau ajaran Coba kasih itu kalau yang ditampar kau yang pipi kiri, diajarkan kau berikan itu, lagi pipi kananmu. yang diajarkan itu ajaran kasih itu, ya udah kalau orangnya nggak sanggup, intinya ajaran kasih tetap gitu loh, Bu. Loh, sekarang begini, ketika binimu mau diperkaos, kau kasih aja juga emak kau gitu. Udah beda cerita lah, Bu. Ih, dongo kali, Bun. Loh, sekarang saya tanya, kasih yang diterapkan oleh Yesus kasih seperti apa? Ya udah, itu tergantung orangnya loh, Bu. Yang penting kan ajarannya ajaran kasih. Lah, sekarang saya tanya, ketika ada begal mengstopkan kau mau mengambil Enggak loh, Bu. hartamu, kau disuruh pilih, hartamu mau kau kasih Tadi yang kau bilang itu ajaran kau yang mau diperkaos. Tadi, dengar, Bu. Tadi yang kau bilang itu kasih kan bullshit kau, banyak kali cerita kau ajaran kasih apa itu? Masa bisa ya Tuhannya nggak tidak bisa. dibela? Ih, logika kamu nggak main. Tuhan kau kenapa tidak dibela? Nih, udah bisa. Ibu tadi kan bilang ajaran kasih, sementara murid-muridnya apa nah tadi yang dibilang ibu tuh nggak memang nampak kali lah nggak kau baca kitab kau, bro. Buat malu kali lah kau Kristen. Kau baca kitab kau. Enggak, Bu, bukannya lanjut Bang Little. kalau nggak nyampe ke situ jangan dibaca-baca, Bu. Aduh, bagus-bagus baca buku ini tadi dicomot-comot. Buat apa lah dicomot-comot? Saya tahu ajaran kasih di dalam Kristen ajaran kasih bullshit, omong kosong. Masa Tuhannya mau disalibkan pada diam semua? Ya, bahkan itu kalian kan manusianya, mengayakan. bukan Tuhannya, anjir. Gimana sih, Bu? Dulu kali. Jadi itu manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Iya, Tuhan. Nah, waktu dia disalibkan, yang disalibkan manusia apa Tuhan? Ya, kemanusiaannya, bukan keilahiannya, buruk kali. Tuhannya kemana? Berarti bukan Tuhan. Tuhannya kemana? Itu kan Tuhannya itu kan kemana? gelar ya. Itu kan Tuhannya gelarnya kemana? Itu kan gelarnya Tuhannya sebagai kemana? di dunia ini. Loh, sekarang begini, ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi, apakah Tuhan itu akan menjadi langit dengan bumi? Gimana sih, Bu? Itu kan firman, anjir. Itu kan apa sih, kau yang bodoh loh? Kau yang bodoh. Kau botol. Katanya udah jago, udah jago. Ya, oke. Sekarang waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, dia Tuhan atau manusia? Ibu, coba baca, Ibu. Ibu yang dilahirkan sebagai waktu apa? Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, dia Tuhan atau manusia? Dia sebagai Tuhan, dia juga sebagai manusia, 100% manusia, 100% Nah, Tuhan. oke. Gimana Berarti sih? di dalam diri Yesus ada Tuhannya. Iya. Nah, pada waktu Yesus masih bayi, ketuhanan dia bekerja apa tidak? Ya iyalah, kan gelarnya sebagai di dunia. Pada waktu dia bayi, apa yang dia kuasai? Maksudnya apa yang dikuasai gimana sih? Loh, waktu Yesus masih bayi, dia kan Tuhan juga. Nah, pada waktu dia masih bayi, apa yang dikuasai dia sebagai Tuhan? Aku bingung apa yang dikuasai. Aku nggak tahu apa yang aku bilang apa yang dikuasai. Sekarang begini deh. Macet. Kok itulah logika kau sudah bertumpuk dengan kebodohan lama-lama bukan B2. logikamu ya, Bu, yang nggak jalan. Sekarang Dari kau begini. tadi, Ku buat perumpamaan kepada kau. Kau Tambunan adalah seorang raja. Ya, waktu kau masih bayi kau memang sudah diterapkan sebagai raja. Nah, pada waktu kau bayi, ya kan? Kekuasaan kau sebagai raja bisa kau gunakan. Ada loh ayat di Alkitab, Bu. Sebelum lahir Tuhan. Saya bertanya, ketika kau sudah dinobatkan sebagai raja pada waktu kau masih dalam kandungan, ibu kau lahirkan kau. Kau sudah raja. Wahai Raja Tambunan, selamat datang di dunia. Nah, ketika kau masih bayi, apa kuasa kau sebagai raja? Emang Ibu kalau bayi udah bisa berkuasa? Wah, lebih hebat berarti kami punya Nabi Isa dong. Waktu Nabi Isa masih bayi udah bisa berbicara. Apalah hebatnya? Hebat kali ya, Bu, bayi bisa bicara. Iya iyalah. Bisa. Oh iya. Tuhan aja bisa mati, kenapa nggak kalian katakan hebat? Enggak, Bu, ini kan bayi ya, Bu, nggak logis. Begini loh. Tuhan mati logis. Iya iyalah. Iya dong. Hei, penonton 1,6 yang otaknya mungkin ada yang sengklek dengan 3, tidak. Tuhan bisa mati.
Tuh, tengok tuh, kau Ya. diketawain buat malu. Yang memang mati- kau. Malaikat Mati apa mati dulu? aja aku nggak Nah, percaya. itulah bodohnya, yang mati apa Malaikat dulu? mati, kalian bilang mana ada malaikat mati? Yang mati apa dulu? Tapi Gimana Tuhan mati sih? kalian Ya, terima. ih, bodoh Gini, kali. malaikat mati kalian tak terima. Itulah yang itulah makanya jangan sepenggal-penggal. Makanya dengar, yang mati itu kemanusiaannya, bukan bukan keilahiannya. Sendoknya. Jadi itu bang. Berarti yang lahir bukan Tuhan. Lah. Gimana sih? Ayo. Itu kan 100% Ayo. Tuhan, 100% manusia. Enggak loh bang, kau. Nah, kalau gitu yang mati juga 100% Tuhan, bro. Dengar dulu bang, kalau kau comot-comot ayat kita biar tambah view-mu bang. Jangan kau comot-comot satu-satu. Kau Nggak ada kau ambil. hubungannya, nggak ada hubungan. Kalau dia lahir 100% manusia, 100% Tuhan, maka ketika mati dia 100% Tuhan, 100% manusia juga matinya. Maka Tuhan mati. Gitu loh. Kok susah banget? Saya kasih analogi. Boleh? Izin. Kenapa Tuhan mencabut Boleh ya? nyawa ibunya? Ya, saya kasih contoh. Seandainya saya menuhankan ini, seandainya saya menuhankan ini, ketika dia nginjak paku, tembus, ya, dia berkuasa tidak? Nggak bisa, karena lebih berkuasa kaki. Kemana kaki melangkah, dia akan begitu melangkah itu. Nginjak paku, tembus, bahkan nginjak anjing, terlalu kasar ya, teh ayam, dia nggak bisa menghindar kan? Nggak bisa. Kalau kaki sudah ada, dia mau injak teh ayam nggak bisa, harusnya sebelahnya nggak bisa. Nah, apakah si sepatu ini, si Tuhan sepatu ini adalah Tuhan? Kan tentu orang yang berakal bilang sepatu bukan Tuhan. Tapi kalau yang nyembah sepatu bilang sepatu ini Tuhan. Gitu. Nah, sama seperti ini. Sama ketika ada kasus Yesus kena tempeleng, pak. Ya, ini kasus kan. Kena tempeleng, pak. Halo. Nah, sama dengan sama seperti kasus sepatu ini. Begitu dia ada teh ayam, nggak bisa dia menghindar. Nah, sama seperti orang ini. Begitu kena tempeleng, nggak bisa dia menghindar. Pertanyaannya, apakah dia Tuhan? Sama dengan sepatu ini. Apakah sepatu ini Tuhan? Kan seperti itu. Kita main logika dulu. Kita menuhankan sesuatu, ya itu urusan gitu. Terserah kita. Tapi apakah yang sesuatu itu adalah Tuhan? Kita kembalikan. Sini. Silakan, Kanora. Bukan, di sini Johor. Kan udah siap untuk Jumatan. Sini Johor. Standby ya, saya standby. Oke. Di tempat saya sudah hampir jam 2, 13.59. Lanjut kawan-kawan, silakan tanggapannya. Bang Peter, silakan. Ya tadi menunjukkan ada lukisan Tuhan Yesus, ada foto Yesus. Dulu di rumah banyak foto Yesus. Itu siapa sih pertama yang melukisnya, Bang? Kalau di foto itu siapa? Leonardo da Vinci. Kalau yang gambar itu siapa gitu loh? Sahabatnya siapa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, pelukis pertama yang melukiskan gambar Yesus dengan murid-muridnya melakukan perjamuan Paskah. Itu udah tahu ya. Leonardo. Seperti itu ya, Bro. Itu yang nggak tahu karena kan mereka mendengarkan ada beberapa sumber dari orang-orang apa dulu kan bahwa wajah-wajah Yesus seperti itu, rambutnya panjang begini begono. Berarti perkiraan. Nah sekarang harusnya perkiraan. ditanyakan sama Leonardo nih, ya kan, apa betul apa tidak tuh wajah Yesus gitu loh. Karena apa, akibat dari lukisan Leonardo ujungnya jadi menyesatkan, betul nggak? Iya. Menyesatkan lah. Betul Bro. Ya lanjut Bang Lito lanjut. Akan. Ya, saya kembalikan misalnya begini. Untuk apa
kita mengatakan sesuatu itu berkuasa, tapi dia tidak terbukti, dia tidak berkuasa gitu loh. Bahkan ada pernyataan dari dirinya sendiri, dia mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ketika pertanyaan itu kita kembalikan ke pertanyaan Bunda Nora, ketika dia masih berbentuk alien, ya masih berbentuk ini, apa kuasa ini dia? Ini bicara embriologi, apa kuasanya dia? Karena Tuhan terkurung di dalam ini selama 9 bulan, gitu. Selama 9 bulan Tuhan terkurung dalam badan atau kecambahnya, mulai dari 11 minggu, 12 minggu, 17 minggu, hingga sampai 21 minggu, 22 minggu. Putus, kalau putus, ya putus ini tali pusarnya Tuhan ini, mati si Tuhan ini. Ya, kalau ini bicara Yesus ya. Halo, dimana selamat Tuhan siang saudara. bergantung kepada, selamat siang Bang Sakti. Selamat siang. Ini saya ini mau ada sedikit mau bicara, boleh? Oh, silakan Bang, silakan Bang Sakti. Kalian tadi membahas tentang Alkitab di sini, dan saya pun juga mendengar di bawah tentang Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau untuk Tuhan, kalau dia Tuhan, bukan Tuhan Yesus Kristus Bang. Kalau dia Tuhan Bang. Dengar dulu, jangan potong-potong. Ya silakan. Ya. Kalau Tuhan tidak bisa dijangkau oleh logika dan pikiran manusia. Manusia tidak bisa berubah menjadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Karena apa ya? Itu bisa digenapkan dari kejadian. Dari kejadian itu saya kutip ya. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Bagaimana Tuhan mau membuktikan bahwa Tuhan Allah itu seperti manusia dan menurut gambar Allah itu sendiri? Ya, Allah itu sendiri dan firman itu sendiri menjadi manusia. Sehingga Allah itu datang menjadi manusia dan firman itu menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi manusia, membuktikan apa yang tidak diucapkan oleh di kejadian, bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jelas Yesus Kristus benar, dia seperti manusia, dan gambarnya dan rupanya pun juga seperti manusia, dan itu nyata dan fakta dan terbukti. Dan di sini saya kutip ayat ya, Yohanes 8 ayat 58 ya, menyatakan bahwa Yesus berkata ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu pikirkan dulu ya. Sebelum Abraham ada, Yesus Kristus itu sudah ada. Siapa dia sebenarnya? Dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi begini saja ya untuk saudara-saudara. Saudara saya pun banyak Islam. Apa buktinya Bang? Ya. Kok apa buktinya? Kalau saya minta bukti samamu, apa yang sudah dikerjakan oleh Muhammad, buktikan, tunjukkan dulu sekarang. Bisa? Muhammad bukan Tuhan, kita bicara tentang ketuhanan. Iya, bukan Tuhan. walaupun bukan Tuhan. Apa yang bukti bahwa yang kamu apple to apple dong. Nah, apple to apple, aku bilang apa hebatnya Paulus? Paulus? Kamu berkata apa buktinya? Itu yang tertulis Saya dalam bicara Alkitab, tentang itu sejarah dan fakta. ketuhanan. Maka kita dan harus itu tidak ada dongeng. Kita bicara Tuhan versus Tuhan. Tuhanmu versus Tuhanku. Ayat kamu bilang apa buktinya? Ya, mana buktinya? Aneh kamu ini. Mana buktinya? Iya, mana buktinya? Buktinya. Inilah kebodohan dan ketololan kalian, tidak bisa mencermati dan menghayati dan memikirkan apa yang sudah tertulis. Enggak usah banyak ngomong, mana buktinya? Kamu tidak akan pernah percaya, saudara. Kamu tidak akan percaya apapun yang ada. Mana buktinya? Karena kepercayaanmu bukan di situ. Kamu tetap menyangkal. Mana buktinya? Kamu manusia. Bisa nggak kasih bukti? Saya bisa sudah nggak kasih bukti? Yohanes 8 ayat 58 menyatakan bahwa Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Buktinya apa? Inilah ketololan Ketawa kalian. dia. Betul. Ya kan? Apa buktinya gitu loh? Loh, apa buktinya? Saya pun bisa bilang sebelum Abraham jadi Little Big sudah ada. Tentang data. Kalian menanyakan tentang data. Saya tunjukkan data saya yang ada tertulis dalam Alkitab. Klaim itu bang, itu klaim. Lo klaim. Itu klaim. Itu Little Big memang juga bisa nyata. ngomong. Inilah Sebelum Abraham ketololan jadi dan Little Big sudah kebangetan ada. kalian. Kenapa? Saya tunjukkan ayat, tapi kamu menyangkal. Apa buktinya? Itu bukti sudah ada. Buktinya mana? Loh. Buktinya apa? Itu sudah ada bukti, tapi kok kamu bilang apa buktinya? Bukti apa? Bacakan, suruh dia bacakan yang nomor 59-nya. 59-nya bacakan dulu. Apakah orang Yahudi menerima pernyataan Masalah orang Yahudi bacakan 59-nya. Dengar Bacakan 59-nya. Kamu ini sudah lama Jangan saya emosi woi, didengar dulu, didengar dulu. dengar dulu ya. Bacakan Itu 59-nya. masalah yang mau orang Yahudi mengikuti atau Bacakan 59-nya. Bacakan 59-nya Bang Little Big. Kau enak aja, muncul kau aja yang mengaku itu. Apakah orang Yahudi menerima? Itu klaim. Yesus kan hidup di tangan inilah orang kalian Yahudi. ini. Saya tunjukkan Bacakan, ayat, bacakan. tapi Kan kamu dikatakan begini. Oke, saya baca. Beda. Kalau Oke. kalau orang Kristen itu dia itu hanya berani klaim, nggak ada bukti. Kata Yesus kepada mereka dalam Yohanes 8:58, aku kalian berkata kepadamu. kelihatan di sini, saudara. Ya, sabar. Ya, kami di sini Bang itu tidak pidato, tidak lagi berkhotbah, tapi kita ngasih bukti. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke, ayat selanjutnya 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kabur kan dia? Kabur. Kabur. Orang sebangsa dengan dia saja. Yang dilihat itu bukan masalah kamu atau pertanyaannya begini, jelas, Sakti. dengar. Sakti, pertanyaannya begini. Siapakah Kalau yang orang menerima sudah ucapan menolakmu Yesus? di suatu tempat, Siapa jelas. yang menerima ucapan Yesus? Hanya Kristen. Kalian ini Yahudi aja nggak terima. dengar dulu. Lanjut Bang Vito. Sampai kapanpun, dengar ya, sedikit lagi aku bicara. Orang Sampai berakal mana yang mau kapanpun. orang Dengar dulu, berpikir mana dengar. yang mau nerima? Dengar. Nggak ada orang yang waras yang nerima Dengar itu. dulu. Nggak ada orang waras. Sampai Nggak perlu. kapanpun kalian tidak akan Iya. pernah Nggak percaya ada orang waras yang mau apapun nerima yang itu, tertulis Bang. dalam Alkitab, karena kita Bang, beda nggak ada orang kepercayaan. waras yang nerima itu. Dengar dulu. Kalau kalian memang Ya. tidak waras, Bang. Dengar. Nggak Kita ada orang saja waras yang mengaku nerima itu, Yesus. Bang. Ya, kita saja mengaku Yesus. Ya. Nggak ada. Jadi jangan kamu Buktikan. menyangkal. Iya, buktikan. Dengar dulu, biar ku kasih tahu samamu. Buktikan. Ya. Nggak usah dengar. Buktikan dulu, Bang. Dan Mana kalian ayatnya? ini tidak akan pernah percaya atas Alkitab karena sudah beda keyakinan. Nggak ada yang Dan orang ini pesanku waras sama mau kalian. bisa nerima Tidak itu, usah nggak masuk mengurusi akal. kepercayaan orang lain, ya. Urusi aja dirimu sendiri. Berdoa kamu Ngapain? sama Tuhanmu. Itu baru bijak. Jangan menghakimi, menghujat. Ya, jangan mencaci Bang, maki. kami ini dalam Ya, rangka tidak mencerdaskan ada. kehidupan Hidupmu bangsa sudah seperti apa? sesuai dengan amanat undang-undang Apakah dasar, sudah Bang. hidupmu benar? Apa sudah lurus hidupmu? Makanya kami Loh, meluruskan kamu sudah pandangan benar orang hidupmu. Indonesia supaya tidak menyembah Sudah lurus orang. hidupmu. Lurus kalau tidak nyembahan Loh, orang. lurus Ngapain apanya? nyembahan orang? Lurus kalau Kamu tidak sudah nyembahan orang. menghakimi, menghujat, mencaci maki orang. Anak orang bukan Tuhan, abangku. Loh, itu menurut kepercayaanmu. Kamu tidak. Kamu Bang, jangan ya. kepercayaanmu sama orang. Gini. Ya, itu bahaya. Kristen itu disahkan oleh undang-undang Indonesia. Jangan kau paksakan kehendakmu sama orang. Nih, Kamu kan saya kasih lihat diajarkan, lagi. agamamu agamaku, agamaku kan gitu. Kenapa kamu Bang, menguji agama saya orang? ini begini ya. Oh, gini, saya gini, kasih gini, tahu kamu ya. bilang. Saya kasih tahu. Saya ini Kalau orang kamu Kalimantan ini- ya. Loh, Saya kasih lihat. apa urusanmu Ada sabar dulu. dengan agama orang? Sabar dulu. Tanya sama Kamu aku. sabar. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Saya Yang orang ku tanya Kalimantan ya. sama apa urusan? Iya. Makanya saya jelaskan. Kamu sholat, kamu berdoa. Diam dulu, kau ini tidak sabar. Saya orang Kalimantan. Di Kalimantan itu ada manusia nih. Manusia dianggap Tuhan, namanya Duata. Duata adalah Tuhan yang berasal manusia, namun ia ilahi dan menjadi Tuhan dalam menguasai dunia ini. Ini kepercayaan apa ini? Suku Dayak Benawas.
Nah, jauh-jauh saya nyembah anak orang Israel, ngapain? Ada orang Kalimantan yang mau disembah, lebih baik dialah. Kalau mau nyembah anak orang nih, nggak usah jauh-jauh. Ini ada anak dua nih, manusia, dia ilahi. Ngapain nyembah jauh-jauh anak orang Israel? Kita nggak kenal yang pirang itu. Gitu loh. Ini saja yang orang Kalimantan sih tidak saya sembah. Ngapain kita nyembah anak orang? Kita anggap ini berhala. Ah, gitu loh. Jauh-jauh anak orang Israel disembah. Ini loh, ada yang dekat ini aja nggak mau saya sembah. Coba. Selamat Makanya ya selamat siang. Makanya kalau kita waras, nggak mungkin kita nyembah anak orang. Boleh berbicara sebentar? Silakan abangku. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Nura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya teman-teman. Kalau mau nggak didebat nama atau siapa gitu kan malah Boleh berbicara? Halo. Silakan. Nah, boleh. Itu kan ada di pihak Muslim, ada yang mengimani Tauhid dan Injil, betul? Ada kan mengimani Tauhid dan Injil. Nah, yang jadi pertanyaannya, Injil yang dimani itu ada nggak satu kalimat, potongan kalimat yang kalian imani? Seperti yang tertulis di Quraisy surat berapa? Lah pertanyaannya ini, mengimani Tauhid dan Injil. Iya, ada nggak di Al-Quran itu? Torah yang ada Torah. Iya, Torah sama Injil. Tauhid. Ada nggak diimanin di situ? Loh, emang kamu punya kitab Injil? Kau punya kitab Torah? Enggak, saya kan bertanya, saya nggak paham karena kalian lebih benar, lebih paham, kasih paham. Satu Injil, kalimat potongan Injil yang kalian imani. Ngapain? Itu nggak urusan kami. Ya. Kami itu Al-Quran. Loh, Torah itu untuk siapa? Torah itu untuk siapa? Iya, Injil itu. Ini pertanyaannya itu, Pak. Torah itu untuk siapa? Kalau Bapak mau nanya Al-Quran, kami jawab. Torah itu untuk siapa? Injil itu untuk siapa? Kami itu Al-Quran, bukan Injil. Injil itu untuk Bani Israel. Iya, coba sebutkan Torah satu ayat untuk Bani kalimat Israel. Injil Bani Israel. Kami Coba bukan sebutkan. Bani Israel. Coba sebutkan satu kalimat Torah Kami bukan Injil. Bani Israel. Nah, kalian imani. Jangan pakai emosi, Kalian imani. Coba sebutkan dan jelaskan seperti yang tertulis di Quraisy 29:46. Apa tertulis di dalam Quraisy? Quraisy itu adalah kau. Mana ada surat Quraisy? Kan kalau dibicarakan masalah agama kau ngerocos, tak sopan. Dengarkan saya baik-baik ya. Di dalam Al-Quran nggak ada surat Quraisy. Kaum Quraisy ada, surat Quraisy nggak ada. Kami itu ya disuruh mengimani memang adanya kitab-kitab terdahulu. Terus mana kitabnya Nora? Itu nggak urusan kami. Kami Al-Quran. Musa, Bang Little Noise. Musa kitab Torah, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur. Nah, mana kitabnya Nora? Nggak urusan kami. Kami nggak ngurus, kami Al-Quran. Nah, Al-Quran itu memang membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu.
Nah, diberikan kepada 3 nabi ini, kepada 3 rasul ini. Nah, 3 rasul 3 nabi ini itu diutus oleh Allah kepada kaumnya. Itu dihususkan Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa kepada Bani Israel. Nah, terus baginda Rasulullah kepada siapa? Untuk kepada semua manusia. Diberikan kitab Al-Quran. Kami nggak urus, mau di mana, mau isinya apa, nggak urus. Cuman Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, menjelaskan memang ada kitab-kitab terdahulu yang diberikan kepada 3 rasul ini. Nah, isinya seperti ini, seperti itu. Terus Allah memberikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah, yaitu kepada kami. Loh, sekarang kalau saya tanya Oten ini kitabnya apa? Injil. Mana Injilnya? Injil itu menggunakan bahasa Aramaik. Mana Injilnya? Minta dong. Iya kan? Kayak begitu dong. Ini surat Quraisy, apa surat Quraisy? Nggak ngerti saya surat Quraisy. Ya, anak saya saja tidak tahu. Di dalam Al-Quran ada surat Quraisy, nah, adanya kaum Quraisy, Ma. Ya, itu betul. Nah, surat Quraisy ada nggak? Nggak ada. Yang ada kaum Quraisy. Nah, dia tahu. Ini kok surat Quraisy. Aduh, kau bertanya aja masih botol. Ya, perbaiki dulu pertanyaanmu. Baru. Ya, silakan. Marlan, siapa nih? Oh, ini hostnya udah monitor, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Agrop? Agrop. Halo. Ya, selamat siang. Host monitor, host belum ya? Coba baca Roma 12 ayat 19, Bu. Ya, bacalah. Kamu yang mengasih data. Nggak, cuma ngasih tahu aja kalau pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Cuman mau ngasih tahu aja. Ya, apa yang mau dituntut di situ? Siapa yang mau membalas? Tuhan dengan perbuatan kalian kayak gini. Oh, tidak heran Tuhan kau aja juga kan membinasakan manusia. Nah, Bu. Belum dapat aja bagiannya. Coba kamu belum buka dapat. 1 Samuel 15 nomor 3. Tuhan kau kan juga memerintahkan untuk membinasakan manusia. Ngeri, tanpa belas kasihan. Jadi nggak heran memang. Ya, Membalas aja Tuhan kau kan membalas, Tuhan kau berperang. Itu aja kerjaan Tuhan kamu. Yalah, Tuhan kau kan tukang pembalas. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhan kamu ditangkap tentara Romawi, 11 muridnya kabur, apa yang dilakukan Tuhan kamu? Ketika Tuhan kamu ditombak oleh tentara Romawi, apa omongan Tuhan kau? Berarti nggak konsisten dong Tuhan kamu. Katanya, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Yesus saja memohon kepada Tuhannya untuk mengampuni orang-orang yang telah menombak dia. Nah, sekarang di dalam Roma tadi, Tuhan akan membalas. Nah, ini nggak konsisten. Ketika Tuhan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia ditangkap oleh tentara Romawi. Nah, kenapa nggak dibalas itu tentara Romawi itu? Kenapa 11 muridnya pada kabur? Takut. Masa Tuhan mau ditangkap takut? Katanya Tuhan. Berarti mereka 11 muridnya tidak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu loh. Sekarang contoh, saya melakukan perjalanan, saya dikawali oleh beberapa polisi. Berarti saya merasa aman dong. Aman lah, karena polisi mengawali saya, dikawalnya saya melakukan suatu perjalanan. Nah, ini ada yang sudah digelar menjadi Tuhan. Ketika Tuhan ditangkap, 11 muridnya kabur. Oh, ini dulu. 11 muridnya kabur. Apa mereka nggak percaya bahwa itu yang mereka kawali terus itu adalah Tuhan? Itu yang saya bingung. Katanya Tuhan, kok nggak bisa berbuat apa-apa? Iya, kamu lupa Agrop. Coba kamu baca Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu gimana itu? Kalau kau mengatakan Tuhan akan membalaskan, memang dari dulu Tuhan kau suka membalas.
Tuhan kau itu kan pembalas. Di dalam 1 Samuel 15. Tumpaslah mereka tanpa belas kasihan. Anak-anak yang menyusui. Bahkan anak-anak menyusui aja disuruh tumpas. Gila ini. Ngeri ajarannya. Coba ini baca ayat 1 Petrus 39 itu kok berlawanan dengan Roma tadi, Kak Agrop. Coba 1 Petrus berapa? 1 Petrus 3 nomor 9. Ajarannya mengatakan begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Berakhir sudah diskusi dan debat Bunda Aritonang, Bang Little Big, dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris yang mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.